setelah Kristus menanggung kutuk kita, kita tidak lagi hidup di bawah aturan hukum Taurat, tapi kita di bawah kasih karunia. Maka kita masih berdosa kan? Ya, tapi untuk dosa-dosa itu Kristus sudah menanggungnya buat kita. Ya, maka tidak ada lagi dosa yang mendatangkan kutuk bagi kita. Yang tadi kita bisa jatuh itu, yang kita bisa jatuh itu ternyata karena Kristus sudah menanggungnya, itu tidak mendatangkan kutuk. Coba kalau setiap dosa itu harus kutuk semua datang. Biar kita sudah percaya Yesus pun kita tidak lolos. Tapi bersyukurnya adalah karena Kristus sudah menanggung seluruh kutuk kita, kita bisa jatuh di dalam dosa. Tapi dosa itu tidak mendatangkan kutuk lagi. Dosa itu mendatangkan konsekuensi-konsekuensi lain. Misalnya hilang damai sejahtera kita, Tuhan tidak mengabulkan doa kita, persekutuan kita dengan Tuhan terganggu. Tapi untuk kutuk tidak bisa lagi karena sejak kita di dalam Kristus, kita tidak bisa dihukum lagi. Roma 8 ayat 1. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur sore ini Tuhan kumpulkan kami lagi untuk memuji Tuhan dan juga mendengar firman. Kami sekarang sudah mau mendengar firman. Mari Tuhan menolong kami sekalian supaya kami bisa mendapatkan sesuatu yang baik dari firman Tuhan, bisa mengerti, bisa tambah percaya Tuhan, tambah mengerti kehendak Tuhan, dan juga kami didorong untuk melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kami. Mari Tuhan menolong kami, baik yang di sini maupun yang mengikuti secara online. Hamba-Mu juga yang menyampaikan, Tuhan menolong supaya menyampaikan dengan baik. Kami siap mendengar firman Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, shalom semua. Nah, hari ini saya akan melanjutkan seri kita pembahasan dari surat 1 Petrus. Dan hari ini kita masuk ke bagian yang ke-19. Temanya adalah hiduplah sebagai orang yang merdeka. Nah, saya ulang ya kronologi pembahasan kita. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10 itu Petrus menyebut bahwa orang Kristen mempunyai sebuah status yang istimewa. Dibilang begini dalam ayat 9 dan 10, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kamu dahulu bukan umat Allah, sekarang telah menjadi umatnya. Kalau begitu sekarang kita umat Allah. Nah, karena kita sudah menjadi umat Allah, maka ada konsekuensinya. Ada hal-hal yang harus kita lakukan karena kita sudah menjadi umat Allah dan kita sudah mempunyai status yang unik. Kalau begitu, apa yang orang percaya harus lakukan? Pertama-tama, orang percaya harus menjauhkan diri dari keinginan daging. Itu ayat 11. Saudara-saudara, aku menasihati kamu supaya kamu menjauhkan diri dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Jadi karena kita orang percaya status unik, kita pertama jangan ikut keinginan daging. Ini sudah saya bahas di bagian 17 ya. Nah, selanjutnya kita juga, itu saya bahas dalam bagian 16. Yang kedua, orang Kristen itu harus bisa memiliki hidup yang baik. Itu ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah kita harus tunduk pada otoritas di atas kita. Itu ayat 13 sampai 15. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia maupun kepada wali-wali yang diutusnya, sebab itulah kehendak Allah, dan seterusnya. Nah, itu yang ketiga. Sekarang yang keempat yang harus dilakukan oleh orang Kristen adalah orang Kristen itu harus hidup sebagai orang merdeka. Itu yang ayat yang kita mau bahas, ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka
dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Nah, kita mau bahas ayat ini, makanya tema hari ini adalah hiduplah sebagai orang merdeka. Nah, sekarang kita mau bahas ayat ini lebih jauh. Saya mau bahas satu ayat ini saja dalam 3 bagian. Pertama, orang percaya itu orang merdeka. Ya, ayat 16 itu hiduplah sebagai orang merdeka. Nah, merdeka di sini ini bukan bicara soal merdeka karena ditindas oleh Belanda atau Jepang penjajah, bukan. Ini merdeka secara rohani. Merdeka di sini itu artinya adalah bebas, tidak diperbudak, dan tidak berada di bawah suatu kuasa yang menindas. Nah, itu namanya merdeka. Ya, dulu waktu saya SMA, ya, itu pernah berkelahi, bertaruh dengan seseorang, kita dua baku pukul, siapa yang kalah maka dia harus menyetor uang jajan selama 2 minggu. Dan ternyata dalam baku pukul itu saya yang kalah. Maka hari Senin saya punya uang jajan store di dia, hari Selasa store di dia, sampai 2 minggu. Selama 2 minggu itu saya berada dalam penindasan. Ya, berarti saya tidak bebas, saya tidak merdeka. Saya ada di bawah kuasa dia. Nah, orang Kristen dibilang harus merdeka. Dan ini pasti kemerdekaan rohani. Makanya dalam Yohanes 8 ayat 36 dia bilang, anak itu memerdekakan kamu. Anak itu adalah Yesus, berarti Yesus memerdekakan kamu. Berarti ini adalah suatu kemerdekaan rohani. Nah, maka kita mungkin tidak ditindas oleh satu orang atau satu bangsa atau satu kaum, tetapi bisa jadi secara rohani kita sedang tertindas atau kita sedang dikuasai, kita sedang diperbudak. Karena itulah dikatakan bahwa kita orang percaya itu, kalau kita sudah benar-benar percaya, berarti kita sebenarnya sudah dimerdekakan. Dimerdekakan dari apa? Nah, dari terang seluruh Alkitab kita bisa melihat bahwa kita dimerdekakan dalam beberapa hal. Pertama, kita dimerdekakan dari kuasa dosa. Ya, Alkitab mengatakan bahwa sebelum seseorang percaya kepada Yesus, dia berada di bawah kuasa dosa. Artinya dosa itu bukan hanya perbuatan, tapi dosa itu kuasa. Ya, itu adalah kuasa yang memperbudak manusia. Paulus menjelaskan bahwa orang sebelum dia percaya Yesus, dia hidup di bawah dominasi kuasa dosa. Lihat Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Perhatikan kata lagi. Menghambakan diri lagi pada dosa. Kalau begitu dulu sebelum kita percaya, kita sedang menghambakan diri pada dosa. Makanya kalau sudah percaya, jangan menghambakan diri pada dosa. Dan itu berarti orang yang belum percaya, dia sedang menghambakan diri pada dosa. Dan menghambakan diri itu artinya saya membuat diri saya jadi hamba dari dosa. Kalau begitu, dosa adalah tuannya saya. Saya adalah hambanya dosa. Menjadi hamba dosa itu artinya bahwa orang itu tidak bisa melakukan kehendak Allah, dan dia hanya cenderung dan selalu saja melakukan dosa, dan dia tidak bisa melepaskan diri dari dosa itu. Dulu waktu saya masih sekolah teologi, ada teman-teman banyak. Saudara, satu ketika ada seorang yang entah kesurupan apa, ya, ini mahasiswa teologi ini, dia keluar dari kampus, dari asrama, lalu dia pulang, sudah seperti gila-gila begitu ya, kayaknya mabuk tidak karu-karuan. Tiba-tiba permisi, dia menghadap kami semua, langsung dia buka celananya, ya, dia buka celananya, dia tunjukkan bagian belakang pantatnya itu, ternyata di pantatnya itu tertulis 6. Rupanya dia tulis itu bukan pakai apa, tulis pakai pisau. Jadi berdarah-darah.
enam. Ya. Nah, lalu akhirnya setelah ditenangkan, ditanya kenapa? Oh, rupanya dia frustrasi. Dia frustrasi kenapa? Karena dia mengalami keanehan. Dia mengalami keanehan adalah bahwa setiap kali dia melihat bantal peluk, bantal guling, pasti nafsu seksnya menjadi-jadi. Itulah sebabnya dia sering memperkosa bantal guling. Ya. Dan kalau dia di dalam pelayanan juga, kalau di gereja biasa tinggal dengan pendeta, maka biasanya bantalnya pendeta hilang. Ya. Dan itu terjadi terus menerus, tapi dia mau berhenti tidak bisa. Mau berhenti tidak bisa. Berhenti 1 hari, besok lakukan lagi. Ya. Berhenti 2 hari, besok lakukan lagi. Terus seperti itu sampai dia frustrasi. Karena dia sebenarnya tidak mau. Dia sebenarnya tidak mau. Pokoknya besok kalau lihat bantal tidak boleh. Tapi ternyata begitu lihat bantal kembali lagi. Ya. Nah, dia sebenarnya tidak mau. Tapi kenapa selalu kembali ke bantal? Itu berarti di balik bantal itu ada kuasa. Dan itulah kuasa dosa. Berarti dia sekian lama diperbudak oleh dosa. Saudara, coba pikirlah, kira-kira saudara tuh ada dosa tertentu yang, kan dosa, kita tuh ada dosa favorit. Ya, kita semua berdosa dalam banyak hal, tapi biasanya ada dosa paling favorit. Oh, misalnya dosa favoritnya itu adalah minum-minum. Kalau soal orang ajak dia tipu tidak, dia jujur ya. Orang ajak dia baku pukul tidak, dia jujur. Ya. Orang ajak dia selingkuh tidak, dia setia. Tapi orang ajak dia minum, selesai. Itu berarti dia punya dosa favoritnya adalah minum. Nah, kalau dia bisa minum begitu adalah kadang-kadang dia juga tidak mau, tapi dia tidak mempunyai kuasa menolaknya. Ya, dia tidak punya kuasa menolaknya, sehingga itu menunjukkan bahwa ternyata dia tuh bukan hanya berbuat dosa, tapi dia sedang berada di bawah penguasaan dosa. Dia sedang dijajah oleh dosa. Dosa bukan hanya perbuatan, tapi dosa menjadi kuasa yang memperbudak. Ya. Yohanes 8 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Kalau saya buat dosa, saya hambanya dosa, berarti dosa tuannya saya. Maka saya sedang dijajah, diperbudak oleh dosa. Ya, Leon Morris bilang, dalam Yohanes 8 ayat 34, Yesus menggunakan gambaran perbudakan. Bukan sekadar sebagai kiasan retorika, melainkan sebagai deskripsi teologis yang serius tentang kondisi manusia. Seseorang yang berbuat dosa tidak hanya melanggar satu aturan. Itu dia membuktikan bahwa dosa adalah tuannya dan dia adalah hambanya. Ya. Adakah di antara saudara yang sedang bikin dosa tertentu dan berulang? Kemarin malam masih bikin, nanti ini hari mungkin lolos karena hari Minggu. Ya, tapi nanti hari Senin lagi ulang lagi. Hari Rabu ulang lagi. Malam Minggu ulang lagi. Situ lolos hari Minggu lagi. Hari Senin lolos lagi karena libur. Rabu sambung lagi. Pola itu terus menerus. Kalau pola itu terus menerus, sadarlah saudara sedang diperbudak oleh dosa. Bukan hanya berdosa, tapi diperbudak oleh dosa. Nah, itulah kondisi kita semua. Sebelum kita percaya kepada Kristus, kita semua sedang diperbudak oleh dosa. Tapi bagaimana ketika kita menjadi percaya kepada Yesus? Sungguh-sungguh percaya pada Yesus. Roma 6 ayat 14 bilang, kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Masih bisa jatuh dalam dosa? Bisa. Masih bisa berbuat dosa? Bisa. Tapi dikuasai oleh dosa, itu tidak. Ini beda dengan orang yang lumpuh, tidak bisa jalan. Ya, berdiri dia merayap. Itu beda dengan orang yang bisa jalan hanya terantuk lalu dia jatuh. Ya,
Kalau orang yang lumpuh, dia tidak bisa jalan, 1 tahun tidak bisa jalan, 2 tahun tidak bisa jalan, 5 tahun tidak bisa jalan, berarti dia sedang diperbudak oleh kelumpuhan. Tapi kalau saya jalan baik, tiba-tiba terancuk jatuh, saya kan bangun lagi kan? Berarti saya jatuh, tapi saya tidak diperbudak oleh kejatuhan itu. Tapi tiap kali jalan jatuh, 1 meter jalan tiba-tiba, berapa senti ke depan jatuh lagi? Ya, habis itu bangun lagi, jatuh lagi. Lu dari Tarus sampai Oewa, ya, lu jatuh 153 kali. Kalau begitu lu sebenarnya bukan hanya jatuh, lu sedang diperbudak oleh kejatuhan, oleh dosa itu. Nah, maka begini, artinya sejak kita percaya kepada Yesus, kita masih bisa jatuh, tapi diperbudak tidak. Makanya kalau orang terus dengan dosa yang sama terus, artinya dia sedang diperbudak. Tadi siang saya nyetir dengan Ibrani. Ya. Terus saya posisinya tuh sangat sulit antara pas lampu merah. Kalau saya ngerem itu pasti akan stop sejajar dengan lampu merah. Sudah terlalu depan. Ya. Maka saya ada pilihan antara saya berhenti tapi lampu merah di situ, saya di sini persis sama rata. Ya. Akhirnya saya pilih gas terus. Begitu gas terus langsung Ibrani berarti beca lampu merah itu melanggar peraturan lalu lintas. Nanti bisa dipenjara oleh polisi. Nah, oke, saya salah. Tapi apakah itu kebiasaan saya setiap kali lampu merah hajar terus? Tidak. Itu tadi saja. Artinya saya tadi berbuat kesalahan. Tapi bukan kebiasaan saya. Berarti saya tidak diperbudak dosa melanggar peraturan lalu lintas. Paham ya? Kalau begitu kita memang masih bisa jatuh. Tapi tidak lagi dikuasai. Tidak lagi diperbudak. Nah, orang percaya itu begitu. Orang percaya memang masih bisa jatuh. Daud juga pernah jatuh dalam perzinahan. Ya, Petrus juga pernah menyangkal Tuhan Yesus. Nuh juga pernah mabuk. Tapi kan Nuh tidak mabuk terus. Daud tidak berzina terus. Ya, Petrus tidak menyangkal terus. Berarti jatuh bisa. Nah, analoginya begini. Kalau orang jalan-jalan jatuh masuk di dalam lubang, habis itu dia keluar, itu namanya jatuh di dalam lubang, fall in lubang. Tapi ketika lu jatuh dalam lubang, lu pikir-pikir enak ya. Bawa tempat tidur, bawa kulkas, ya, bawa wifi di dalam. Dan lu tetap di lubang, itu namanya sudah bukan fall in lubang, tapi itu namanya life in lubang. Nah, kita itu kalau kita sudah dalam Kristus, kita tidak dikuasai lagi oleh dosa. Nah, kematian Kristus yang menebus kita, kebangkitan Kristus itu telah memerdekakan kita. Titus 2. Karena kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Dia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi. Kalau begitu, kemerdekaan dari dosa, orang itu tidak hidup lagi dalam dosa, walaupun masih bisa jatuh dalam dosa. Ada kuasa Roh Kudus yang menolong dia melawan dosa. Dan dia dipanggil untuk menjadi atau menjalani hidup kudus. Nah, adik-adik semua, teman-teman semua yang ada di sini, apakah ada dikuasai dosa? Budak dosa? Memang dosa itu punya ketertarikan luar biasa sehingga orang sering sekali dan suka sekali. Dosa itu begitu menawan. Nah, itu diperbudak. Ya, itu namanya busa, budak dosa. Kalau ada orang yang pokoknya pacarnya sudah bilang apa, ikut saja 100% sama seperti kerbau ditusuk hidung, namanya bucin, budak cinta. Kalau ini apa saja tetap berdosa, itu namanya busa. Ya, itu bagus, antara bucin dan busa. Itu merdeka pertama itu. Yang kedua adalah kita dimerdekakan dari kutuk hukum Taurat.
Nah, saudara-saudara, Tuhan itu dalam mengatur hidup umatnya, dia bikin banyak peraturan. Dia bikin aturan ini, aturan itu, harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Jangan begini, jangan begitu, jangan begini, jangan begitu. Aturannya banyak antara perintah dan larangan. Nah, lalu kalau harus begini, 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 jangan begini, 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 nanti kamu akan hidup. Kamu akan diberkati. Tapi kalau kamu ternyata tidak melakukan yang diperintahkan, atau kamu melakukan yang dilarang, maka kamu akan kena kutuk. Itu prinsipnya hukum Taurat. Lu taat diberkati, lu langgar lu dikutuk. Lu taat firman lu diberkati, langgar firman lu dikutuk. Kira-kira menurut saudara kalau seperti itu prinsipnya, saudara banyak diberkati atau banyak dikutuk? Kayaknya kita banyak dikutuk ya. Karena kita nih yang taat ini satu kali saja kadang-kadang ya toh. Tapi tidak taat ini banyak itu. Waktu di gereja kita menyanyi, nyanyinya luar biasa. Begitu sampai di tempat parkir, kita sudah kena kutuk. Begitu masuk gedung gereja kita diberkati. Ya. Terus begitu saja. Bahkan ada orang di dalam gereja pun bisa kena kutuk itu. Jadi prinsip hukum Taurat itu begitu. Kamu taat diberkati, kamu tidak taat kamu kena kutuk. Tapi masalahnya yang disebut taat itu harus taat semua. Kamu melanggar satu saja dikutuk itu. Berzina tidak, tipu orang tidak, ya. Lawan orang tua tidak, gosip orang tidak, apalagi korupsi tidak, lalai berdoa tidak, lalai baca Alkitab tidak, lalai kasih persembahan tidak, rajin gereja, yes, ya, kasih orang, yes, bantu orang susah, baik, ya, bantu orang sakit, kasih orang kelaparan kamu kasih makan, yes, semua baik. Kurang satu saja, waktu dia utang dia tidak bayar. Berarti ada satu. Begitu ada satu, kamu kena kutuk. Itu prinsip hukum Taurat. Nah sekarang lihat Yakobus 2 ayat 10. Barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tapi mengabaikan satu bagian daripadanya, dia bersalah terhadap seluruhnya. Ada 100 peraturan, lu taat 99, tidak taat satu, salah 100. Berarti kutuk. Ya. Artinya kita tidak bisa disuruh taat itu tidak bisa taat sebagian atau sebagian besar. Satu pelanggaran saja sudah membuat seseorang bersalah sepenuhnya. Douglas Moore bilang, Yakobus 2 ayat 10 mengajarkan prinsip kesatuan organik dalam hukum Allah. Hukum Taurat bukan kumpulan peraturan yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan suatu sistem yang terintegrasi yang mencerminkan kehendak Allah yang satu dan utuh. Melanggar satu perintah berarti menolak otoritas Allah yang menjadi dasar dari seluruh hukum itu. Nah, kalau memang demikian, bisakah kita lepas dari kutuk? Pokoknya salah satu kutuk. Kayaknya tidak, ya. Maka di situ kita menjadi orang-orang terkutuk semua, ya. Galatia 3 ayat 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Coba saudara lihat itu kalimat terakhir. Terkutuklah orang yang, saya lompat beberapa kata, tidak melakukan. Berarti kalau kamu tidak lakukan firman, kamu terkutuk. Kedua, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan. Berarti melakukan, tapi kalau tidak setia, tidak terus terkutuk. Pernah sabar? Pernah Pak. Selalu sabar? Tidak Pak. Berarti kau terkutuk. Pernah bangun pagi doa? Pernah Pak. Selalu? Tidak Pak. Kau terkutuk. Pernah jujur?
Pernah. Selalu jujur? Tidak. Kau terkutuk. Berarti kau tidak setia. Kau lakukan tapi tidak setia. Terkutuklah orang yang tidak melakukan segala sesuatu. Berarti taat sebagian, langgar sebagian. Itu terkutuk juga. Maka di sini kita bisa melihat bahwa di bawah hukum Taurat kita semua orang terkutuk dan tidak ada satupun yang bisa lolos. Tapi puji Tuhan, ayat 13 bilang, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, setelah Kristus menanggung kutuk kita, kita tidak lagi hidup di bawah aturan hukum Taurat, tapi kita di bawah kasih karunia. Maka kita masih berdosa kan? Ya, tapi untuk dosa-dosa itu Kristus sudah menanggungnya buat kita. Ya, maka tidak ada lagi dosa yang mendatangkan kutuk bagi kita. Yang tadi kita bisa jatuh itu, yang kita bisa jatuh itu ternyata karena Kristus sudah menanggungnya, itu tidak mendatangkan kutuk. Coba kalau setiap dosa itu harus kutuk semua datang. Biar kita sudah percaya Yesus pun kita tidak lolos. Tapi bersyukurnya adalah karena Kristus sudah menanggung seluruh kutuk kita, kita bisa jatuh di dalam dosa. Tapi dosa itu tidak mendatangkan kutuk lagi. Dosa itu mendatangkan konsekuensi-konsekuensi lain. Misalnya hilang damai sejahtera kita, Tuhan tidak mengabulkan doa kita, persekutuan kita dengan Tuhan terganggu. Tapi untuk kutuk tidak bisa lagi karena sejak kita di dalam Kristus, kita tidak bisa dihukum lagi. Roma 8 ayat 1. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka di dalam Kristus. Tidak ada. Kalau kita masih jatuh dalam dosa atau kita agak hidup dalam dosa, kita dihajar oleh Dia sampai bertobat. Tapi dihukum oleh Dia tidak bisa lagi karena seluruh hukum sudah ditanggung. Ini sama seperti Pak Dimas berutang kepada Pak Tofel 100 juta. Ya. Itu hanya perjanjiannya perjanjian kembali saja, tidak ada perjanjian bunga. Pokoknya agam kembali 100 juta lunas. Nah, tapi karena Pak Dimas tidak bisa bayar, datanglah Ibu Alfa sebagai juru selamat. Juru selamatnya bayar ke Pak Tofel, ini bayar 100 juta untuk Pak Dimas. Sudah selesai. Kalau sudah selesai, kira-kira Pak Tofel ketemu Pak Dimas lagi, tagih lagi. Masih tagih? Tidak. Kalau masih tagih itu namanya kurang ajar. Masa sudah lunas, sudah habis bayar kok tagih lagi? Juru selamatnya sudah bayar, kau jangan tagih lagi. Nah, begitu juga juru selamat kita sudah membayar kutuk kita semuanya di atas kayu salib. Karena itu, kalau kita berdosa lalu Allah Bapa masih menghukum kita lagi, itu tidak adil. Penghukuman tidak bisa ada lagi, walaupun hajaran itu masih ada. Ya, maka bersyukur kita bebas dari aturan hukum Taurat ini. Yang salah sedikit kutuk, satu salah kutuk. Di dalam Kristus kita bebas, kita merdeka. Yang ketiga, kita dimerdekakan dari kuasa iblis. Ya, Alkitab jelas mengatakan bahwa dunia yang sudah jatuh dalam dosa itu ada di bawah pengaruh iblis. 1 Yohanes 5:19. Kita tahu kita berasal dari Allah. Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Itu berarti semua manusia yang belum diselamatkan itu ada di dalam satu sistem dunia yang sedang dikuasai oleh iblis, dipengaruhi oleh tipu daya iblis, digerakkan oleh iblis, dan didorong oleh pemberontakan iblis terhadap Allah. Maka seluruh dunia yang di luar Kristus itu sebenarnya dikuasai oleh iblis. Paulus bilang, waktu orang-orang Efesus belum percaya, Paulus bilang begini, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Roh jahat penguasa kerajaan angkasa ini sedang bekerja di antara orang durhaka. Orang durhaka ini siapa? Orang-orang belum percaya Yesus. Jadi jangan pikir bahwa semua orang yang belum percaya Yesus berada dalam keadaan netral. Tidak. Mereka sedang ada di bawah pengaruh penguasa kerajaan angkasa ini.
Baik semua orang belum percaya di dalam agama Kristen yang KTP-nya Kristen, atau yang KTP-nya agama lain, ataupun yang tidak punya agama, semua dikendalikan oleh iblis. Ya. Nah, tapi satu tujuan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, 1 Yohanes 3:8, dia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Melalui cara apa? Ibrani 2 ayat 14. Oleh kematiannya dia memusnahkan dia, yaitu iblis. Kenapa memusnahkan iblis lewat kematian? Ya, memusnahkan iblis, mematikan itu dengan kematian. Mungkin menolong itu memahami begini, di dalam pengobatan dunia Cina kuno, ada satu racun yang sangat mematikan. Yang kalau racun itu kena orang, dia akan mati. Orang itu akan mati. Begitu Pak Wens kena racun itu, Pak Wens pasti akan mati. Tapi bagaimana caranya menyelamatkan Pak Wens? Kalau mengobati tidak bisa, pasti mati. Tapi supaya menyelamatkannya adalah dengan meracuni racun. Racun itu diberi racun. Akhirnya racunnya keracunan. Dan hilang kuasanya, sehingga Pak Wens bebas. Nah, itu di dalam pengobatan dunia kuno ada begitu. Nah, karena itu kira-kira prinsipnya begitu. Mengalahkan kematian dengan kematian. Ya, makanya kalau saya tidak salah John Owen yang berkata, kematian Kristus adalah satu-satunya kematian yang membawa kematian kepada kematian. Nah, itu sama dengan meracuni racun. Nah, iblis yang berkuasa atas kematian itu ternyata dimatikan. Dimatikan kuasanya lewat apa? Lewat kematian Kristus. Nah, setelah itu maka yang terjadi, Kolose 1 ayat 13, dia melepaskan kita. Tadi kan kita diperbudak, lalu dia memindahkan kita. Ini dua hal penting, melepaskan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya. Setelah itu kita semua diberi kuasa. Karena itu dulunya iblis menguasai kita, sekarang iblis tidak menguasai kita lagi, bahkan kita bisa lawan. Yakobus 4 ayat 7 bilang, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Bayangkan, iblis lari daripadamu. Makanya ketika kenapa dia bilang dalam nama Yesus, iblisnya lari. Ya, dalam nama Yesus, setan hitam pergi. Nah, begitu ya. Nah, itu artinya ada, kita punya kemampuan. Sebenarnya setan tidak takut dengan kita kan, tapi karena kita sudah dikuasai oleh Tuhan. Nah, itu mungkin ilustrasinya begini. Dulu waktu saya melayani di Kediri, zaman tempo dulu, tahun 1990-an. Karena sepi-sepi sendiri di kamar, nganggur-nganggur, tidur, lihat ke tembok, ada nyamuk, ada di situ di plafon. Tiba-tiba ada cicak yang mendekati nyamuk. Waktu cicaknya mendekati nyamuk, saya mengiring dia dengan cicak-cicak di dinding. Diam dia, datang seekor nyamuk. Hap! Begitu cicak mau tangkap nyamuk, nyamuk, sit, nyamuknya lolos. Cicaknya tidak dapat makan malam hari itu. Saya kasihan sama cicak. Akhirnya saya sampai nganggur-nganggur, tiba-tiba ada nyamuk yang hinggap di tangan saya. Didorong oleh perasaan perih kebinatangan. Maka saya tepuk nyamuknya dapat. Lalu saya lihat cicaknya masih ada. Maka saya berniat berbuat baik kepada cicak itu. Saya pegang nyamuknya, saya taruh kursi di situ, dan saya naik di kursi. Lalu saya sorong ini. Ini cicak, ini nyamuknya. Ternyata cicaknya lari. Kenapa cicak lari? Takut. Takut apa? Takut nyamuk? Tidak. Kenapa? Tadi dia mau tangkap nyamuk kok. Tidak mungkin dia takut nyamuk. Dia tidak takut nyamuk. Terus dia takut apa? Dia tidak takut nyamuk, tapi dia takut karena ada tangan yang pegang nyamuk itu. Itu yang dia takut. Nah, begitu juga. Iblis tidak takut kita. Ya kan? Hanya karena ada tangan Tuhan yang pegang kita, itu bikin kita bisa usir iblis. Di kampung saya di NBD pada zaman tempo dulu, ada Om Tofel, itu tempat paling mengerikan, itu namanya Lagong. Ya, itu tempat hitam pekat, zaman dulu belum ada orang rumah satu pun.
Dan sudah menjadi rumor bahwa di situ setan banyak. Ya. Orang kalau mau cari-cari ketemu apa itu yang bilang datang tak diundang pulang apa jailangkung. Orang biasa main-main jailangkung begitu. Jailangkung, datang tidak diundang, pulang tidak diantar. Satu hari Enson ikut main di situ. Ya, sudah kumpul main begini, tiba-tiba dia omong jailangkung datang tidak diundang, pulang diantar. Begitu pulang diantar, ini mereka kaget tuh. Mereka kaget, siapa mau antar pulang nih ya. Akhirnya sudah bergerak lari semua mereka semua. Itu tempat mengerikan. Dan saya juga ingat setiap kali lewat situ ngeri. Maka kalau ini adalah gong begini nih ya, kalau jalan begitu gong di sana kita stop. Dalam nama Yesus, dalam nama, tiba-tiba kita langsung begitu di ujung kita kabur. Kita sepertinya takut sekali dengan iblis. Ya, gemetar ya. Tapi ternyata setelah di dalam Kristus kita bisa nyanyi, kita buat iblis gemetar. Iblis gemetar, atau kita yang gemetar? Kalau kita di dalam Kristus, maka lawanlah iblis, dia akan lari daripadamu. Saudara pernah ikut pelayanan eksorsisme, usir-usir setan begitu apa tidak? Ya, itu tuh pernah ada setan masuk orang itu. Dalam nama Yesus, keluar. Dia ketawa. Yang kerasukan, itu setan masuk dia. Yang kerasukan ketawa. Dalam nama Yesus, dia ketawa saja. Lama-lama ini orang pikir, kenapa ya? Dalam nama Yesus kok tidak lari-lari? Rupanya yang nama Yesus itu banyak. Ada Yesus nafas, ya. Ada Franciscus de Jesus, ya. Jadi mungkin karena bilang Yesus saja, jadi dia bisa ketawa. Begitu orang itu bilang, dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah mati dan bangkit, pergi. Kaget dia, akhirnya lari. Itu. Ya. Kadang-kadang kalau terlibat dalam pelayanan eksorsisme itu, iblis juga kan saudara lihat, Tuhan Yesus tanya, siapa namamu? Legion. Kenapa? Sebab kami banyak. Kadang-kadang dalam pengusiran setan itu bisa ada dialog seperti itu. Ya, ada dialog, ada omong. Ya, kamu siapa? Dari Gunung Mutis. Ayo keluar, pulang. Tidak tahu jalan pulang lagi. Ya, keluar. Tidak mau. Itu bahkan terjadi dialog dengan orang yang kerasukan. Orang kerasukan sudah dikuasai. Ya. Bahkan saya ingat persis satu kali persekutuan. Ini dalam persekutuan doa ada orang kerasukan, tapi kita nggak tahu bahwa dia kerasukan. Kita kira dia dapat Roh Kudus. Ya. Dan dia kerasukan dan kita kira dia dapat Roh Kudus dan katanya itu roh kemarahan dan roh belas kasihan. Bagaimana itu? Maksudnya adalah bahwa tiba-tiba yang satu cewek ini, yang cewek itu dia dapat roh, ini roh kemarahan. Tuhan marah karena dosa. Maka dia kejar satu-satu orang di dalam persekutuan, dia pukul itu orang di situ. Dia pukul dia, saya juga dia pukul dia, kita hanya double cover saya dalam nama Yesus. Ya tangkap, ya semua akhirnya yang takut lari sepanjang ruangan itu dikejar oleh dia. Tiba-tiba suasana berubah, roh belas kasihan. Sekarang Tuhan sudah sayang. Sekarang Tuhan sudah sayang, dia panggil satu-satu di sini, yang lain tidak berani maju. Yang lain tidak berani maju. Saya yang maju. Begitu saya yang maju di sini, Tuhan sayang. Nah, ini cewek manis satu, dia baringkan saya di pahanya, cewek saya, Tuhan sayang. Habis itu dia cium saya. Begitu dicium saya, bapak saya firasat buruk. Bapak saya, kau kenapa? Kau siapa? Tiba-tiba dia balik dengan mata tajam, dia bilang, kau juga siapa? Bapak saya bilang, kau siapa? Dia bilang, kau juga siapa? Nah ini sudah bukan dia. Ya, dan bapak saya lihat tajam dia juga lihat tajam bapak saya. Dua-dua orang itu bertatap. Lalu bapak saya bilang, dalam nama Yesus, enyahlah engkau. Tiba-tiba dia mata redup dan jatuh. Tak. Itu pasti bukan Roh Kudus. Itu iblis. Dan itu membuktikan bahwa iblis bisa dikalahkan. Iblis bisa taklukkan. Asal kita betul-betul hidup dalam Tuhan.
Ada orang pernah mau usir setan, dalam nama Yesus keluar engkau. Iblisnya ketawa. Lu kemarin baru berzina, malah usir beta. Susah sudah itu kalau begitu kan. Nah karena itu maka dalam pengusiran setan itu kita betul-betul memang harus hidup di dalam kebenaran. Kalau tidak setan bisa permalukan kita. Nah tapi di dalam Kristus kita jadi merdeka. Jadi ada 3 kemerdekaan kita apa? Merdeka dari dosa, merdeka dari hukum Taurat, ketiga merdeka dari iblis. Nah hal kedua adalah setelah kamu merdeka itu, kemerdekaan tidak boleh disalahgunakan. Ayat 16 itu. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan. Nah, menyalahgunakan kemerdekaan untuk menyelubungi kejahatan mereka. Dengan kata lain jangan pikir, sekarang saya merdeka ya. Kalau saya merdeka, maka saya bebas. Dan karena tadi itu ya, dibilang bahwa bahkan kalau saya jatuh dalam dosa pun tidak bisa dikutuk lagi. Kalau begitu mari kita berdosa. Itu namanya menyalahgunakan kemerdekaan. Ingat, Injil itu tidak pernah memberi izin kita hidup di dalam dosa. Sejak zaman gereja mula-mula sudah ada orang yang salah menilai kasih karunia. Kasih karunia dianggap sebagai kesempatan berbuat dosa. Roma 6 itu ya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia? Rupanya mereka mau memanfaatkan kasih karunia untuk berbuat dosa. Tapi Paulus bilang sekali-kali tidak. Ya. Nah, itu sejalan dengan kata-kata Paulus dalam Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu dipanggil untuk merdeka. Tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Ayat ini menjelaskan kita dipanggil untuk merdeka, tapi kemerdekaan tidak boleh menjadi kesempatan untuk berbuat dosa. Kalau kita sudah diselamatkan, kita pasti cinta kebenaran, biarpun masih bisa jatuh. Tapi kalau kita sampai cinta dosa, apalagi dengan pemikiran, kan saya sudah dimerdekakan. Itu namanya salah pergunakan kemerdekaan. Ya. Yang ketiga, terakhir. Kemerdekaan sejati membuat kita menjadi hamba Allah. Ayat 16 itu, perhatikan ya. Hidup sebagai orang merdeka, tapi di bagian ekornya, hidup sebagai hamba Allah. Itu kayaknya kok bertentangan ya. Sudah merdeka, kenapa masih bisa jadi hamba? Ini bukan bertentangan, ini namanya paradoks. Waktu kita hidup sebagai orang merdeka, sebenarnya kita bukan bebas total, tapi kita menghambakan diri kepada Allah. Ya, bagaimana seorang merdeka justru menjadi hamba? Itulah paradoks Injil. Kemerdekaan sejati justru ditentukan ketika kita hidup menghamba kepada Tuhan. Kadang-kadang orang berpikir bahwa kalau saya bebas harus berarti bebas segala-galanya. Saya bebas, tidak ada yang mengatur saya, tidak ada yang mengontrol saya, tidak boleh ada yang menentukan jalan saya. Tapi itu pikiran dunia. Di dalam Alkitab, manusia itu dimerdekakan. Pada saat bersamaan dia harus tunduk kepada Tuhan. Tidak bisa dua-dua. Matius 6 ayat 24 dan tidak ada orang dapat mengabdi pada dua Tuhan. Kamu tidak dapat mengabdi pada Allah dengan mamon sekaligus. Kamu tidak bisa mengabdi pada Allah dan setan sekaligus. Kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan dosa sekaligus. Tidak bisa. Karena itu orang sudah merdeka harus menjadi hamba. Hambanya Allah. Tadi kita hamba dosa. Kita sekarang merdeka dari dosa, pindah Tuhan. Tuhan kita adalah Allah. Roma 6 ayat 22. Sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah. Ya. Menjadi hamba Allah. Nah, kalau kita menjadi hamba Allah, tugas kita adalah apa? Melakukan kehendak Allah. Yesus saja begitu. Yohanes 6 ayat 38. Dia datang bukan untuk melakukan kehendaknya, tapi kehendak Dia yang mengutus aku. Yesus saja tunduk pada kehendak Bapa. Maka kita pun juga harus tunduk kepada Allah. Kalau begitu, seorang baru benar-benar merdeka ketika dia beralih tuan. Tadinya tuannya adalah dosa, tuannya iblis, tuannya hukum Taurat. Sekarang dia pindah tuan, yaitu Allah. Hidupnya berusaha menyenangkan Tuhan. Saya kasih kutipan terakhir dari Piper.
Piper bilang, tujuan tertinggi dari keberadaan manusia adalah memuliakan Allah dan bersuka cita di dalam Dia selamanya. Orang percaya yang sungguh-sungguh merdeka adalah orang-orang yang menemukan bahwa kepuasan jiwa yang terdalam bukan terletak pada pemuasan keinginan diri, melainkan pada ketaatan dan persekutuan dengan Allah. Kemerdekaan sejati adalah kebebasan untuk menikmati Allah sebagai harta yang paling berharga. Jadi kemerdekaan sejati bukan membuat kita hidup tanpa arah, tapi membawa kita hidup berpusat pada Tuhan. Hiduplah sebagai orang-orang yang merdeka. Amin.